Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari yang cerah, senyum yang ceria. Allahu Akbar. Makin semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar apa ya? Insya Allah hari ini kita akan mengingat kembali tentang tata tertib atau aturan di rumah dan sekolah. Tata tertib menyangkut banyak hal ya, salah satunya adalah keselamatan. Materi tersebut ada dalam buku PPKN ya, di tema 8 dengan judul tema Aturan Keselamatan di Rumah dan Sekolah. Apakah solih-solihah masih ingat apa itu aturan? Coba diingat kembali ya. Betul sekali. Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan agar selamat. Nah, sekarang solih-solihah simak penjelasan berikut ini ya. Coba kita perhatikan gambar ya, ada sebuah keluarga ya yang saling bekerja sama untuk memasak. Nah, saat Ataya membantu ibu memotong sayuran, pasti ibu akan berkata, hati-hati memegang pisaunya ya. Mengapa kita harus berhati-hati memegang pisau? Ya, ada sebabnya ya, karena pisaunya tajam sehingga tangan dapat terluka. Coba perhatikan selanjutnya, saat ZB membantu ayah mengambil jam dinding, mereka saling bekerja sama. Ayah memegang tangga dan ZB berhati-hati menaiki tangga agar tidak terjatuh dan terluka. Itulah aturan yang berguna untuk menjaga keselamatan. Setiap kegiatan pasti memiliki aturan atau tata tertib yang harus selalu kita perhatikan. Contohnya ya, ada aturan ketika makan. Coba contoh salah satunya apa ya? Misalnya berdoa sebelum makan. Yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, ada aturan ketika belajar. Contohnya ada yang bisa memberikan? Betul sekali, mendengarkan ketika diterangkan dan contoh lainnya. Selanjutnya ada aturan ketika bermain. Coba kalau aturan bermain apa ya contohnya? Misalnya tidak saling berebut mainan. Betul sekali ya. Selanjutnya ketika kita naik kendaraan pun juga ada aturannya. Misalnya ketika masuk ke dalam bis tidak boleh berdesak-desakan, harus antri. Di setiap tempat memiliki aturan yang berbeda. Ada peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan dalam kendaraan, peraturan di jalan raya, juga masih banyak lagi peraturan di tempat lainnya. Nah, setiap aturan dalam suatu kegiatan di rumah itu perlu kita perhatikan ya. Aturan berguna untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Aturan di rumah mempunyai bentuk yang berbeda antara keluarga satu dengan lainnya. Jadi tergantung kesepakatan dalam keluarga tersebut, aturan apakah yang ingin diterapkan. Pada kesempatan ini kita akan melihat ya contoh aturan yang berlaku di rumah, di antaranya menjaga kebersihan rumah, kemudian harus sholat tepat waktu untuk seluruh anggota keluarga, meminta izin kepada ayah bunda jika akan keluar rumah, dan lainnya. Apa ya akibatnya jika kita tidak mentaati aturan? Kita perhatikan contohnya ya. Misalnya ya, dalam suatu keluarga ada aturan bahwa ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam harus segera tidur, tetapi Andi tidak mentaati aturan tersebut. Andi tidur pukul 11 malam. Kira-kira akibatnya apa ya? Betul sekali. Andi bangunnya kesiangan sehingga Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya, jangan sampai kita mengalaminya ya. Sholat subuhnya menjadi terlambat. Supaya tidak terlambat, tolong ya waktu tidurnya diperhatikan sehingga istirahatnya cukup, sehingga waktu subuh bisa tepat waktu dan tidak terlambat. Nah, apakah solih-solihah mempunyai aturan yang berlaku di rumah? Pastinya ya. Coba diingat kembali dan nanti tolong tuliskan ya 5 aturan tersebut serta manfaatnya di dalam buku tugas. Mudah kan? Mudah insya Allah.
Solih-solihah menjaga keselamatan bukan hanya di rumah saja, di sekolah juga harus dijaga keselamatannya. Salah satunya dengan cara mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah. Coba kita ingat kembali ya, dan coba tuliskan 5 contoh perilaku menaati peraturan di sekolah beserta manfaatnya ya. Untuk tugas yang ini sama juga dikerjakan di buku tugas. Mudah sekali ya pastinya. Nah, ternyata banyak sekali ya contoh dan manfaat dari menaati setiap peraturan yang ada di lingkungan kita. Dengan adanya aturan, kita bisa menjadi lebih berhati-hati dan tentunya bisa menjaga keselamatan kita maupun orang lain. Mentaati aturan membuat kita hidup teratur, menaati aturan membuat hidup kita nyaman, serta menaati aturan membuat hidup kita aman. Masya Allah ya, begitu indahnya ketika kita menaati aturan. Alhamdulillah, sampai bertemu lagi ya pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum solih solihah.